kalau nantinya Pak Ganjar menjadi tersangka, maka ini mengulang cerita Pilkada DKI 2017 di mana Ahok kalah dan kemudian setelah itu dipenjara. Dan pertanyaannya, apa salah Ganjar sampai kemudian harus diincar? Kalau Ahok dulu kan sebelumnya kita meyakini bahwa Ahok ini dipenjara gara-gara penistaan agama. Tapi belakangan setelah pengakuan Ahok, akhirnya saya mengerti bahwa ternyata isu penistaan agama itu hanya alasan saja gitu ya. Tapi masalah utamanya ternyata Ahok pernah diminta untuk mundur dari calon gubernur DKI Jakarta dan Ahok kemudian menolak untuk mundur. Nah, setelah itu terjadilah demonstrasi besar-besaran dan akhirnya Ahok dipenjara. Dan kita tahu motor penggerak dari fatwa MUI itu adalah Kiai Ma'ruf Amin, dan Kiai Ma'ruf Amin menjadi cawapres Jokowi. Jadi ya kalau sebelumnya saya berpikir bahwa Kiai Ma'ruf Amin itu dijadikan cawapres karena Pak Jokowi nggak mau ribut, nggak mau ribet gitu ya. Tapi belakangan saya melihat nampaknya itu adalah bagian dari reward untuk memuluskan Ahok masuk ke penjara gitu ya. Karena ada campur tangan Ma'ruf Amin juga dulu ketika Pilkada DKI 2017 lalu. Nah, kalau Ahok menolak untuk mundur sebagai calon gubernur DKI Jakarta, Pak Ganjar juga punya cerita yang sama. Ganjar itu dalam banyak cerita itu katanya ketika diminta untuk bergabung dengan Prabowo menjadi cawapres gitu ya, Prabowo capresnya, Ganjar cawapresnya, yang dulu sempat bersama-sama di di sawah-sawah di Jawa Tengah itu Ganjar tidak nurut gitu ya. Dan kemudian soal Piala Dunia U20 juga Pak Ganjar tidak nurut, tegak kepada konstitusi, sehingga akhirnya hari ini konstitusi kita itu diobrak-abrik mulai dari MK dan kemudian sekarang dengan segala kecurangan pemilu yang terjadi di tahun 2024 ini. Apakah ini adalah bagian dari serangan balik? Kita tunggu nanti. Tapi ada kesamaan, ada kemiripan antara Ahok dengan Pak Ganjar. Dan selain itu, kalau misalkan Pak Ganjar nanti di penjara gitu ya, maka mungkin itu adalah akhir dari karir politik seorang Ganjar Pranowo, sama seperti Ahok gitu ya. Oke, teman-teman, kembali lagi di channel MD 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Jadi, teman-teman mungkin sudah mendengarkan sedikit penyampaian atau edukasi dari saudara kita Ali Praman tentang terjadinya pelaporan Ganjar Pranowo ke KPA. Ada salah satu dari partai PSI yang melaporkan Ganjar soal isu yang menggunakan uang gratifikasi. Tentunya apa yang disampaikan oleh Ali Praman ini sangat bermanfaat dan sangat menarik untuk kita bahas di sini. Yang kita ketahui bahwa Ganjar adalah orang yang memiliki prinsip yang konsisten, memiliki integritas yang sangat tinggi. Tentunya kita tidak bisa mengatakan bahwasannya Ganjar melakukan hal tersebut. Dan kita bisa lihat integritas dari Ganjar sangat diakui oleh banyak orang. Dan leadership dari Ganjar juga tidak diragukan lagi. Orang yang taat konstitusi, taat aturan, taat berbagi hukum. Dan kalau misalnya ada isu-isu bahwasannya Ganjar melakukan penyuapan uang miliaran, sehingga itu membuat isu-isu, membuat masyarakat agak sulit untuk mempercayakan hal tersebut, karena masyarakat juga sadar dan mereka juga tahu siapa Ganjar Pranowo sebenarnya. Teman-teman, kalau kita lihat memang situasi saat ini yang sangat memanas dalam Pilpres di 2024, ada orang yang mencari nama dan memberikan kesempatan untuk mencari nama populasi sendiri dan menggunakan dan menjatuhkan lawannya, bahkan menjatuhkan orang untuk menaikkan suaranya. Dan teman-teman, kalau kita lihat juga apa yang disampaikan atau yang kita dengar dari penyampaian Ali Praman ini, tentunya bisa mengarah ke Ahok. Ahok pada 2018 atau 2019 atau 2013 tentunya di Pilkada DKI Jakarta, Ahok dilaporkan soal penindasan agama, dan kasus tersebut juga hanya menghindarkan Ahok agar tidak bisa
agar tidak diberikan kepada Ahok kepemimpinan di DKI Jakarta karena Ahok beragama Kristen. Jadi dianggap perindasan agama. Dan lawannya adalah Anies Baswedan, yang dimana Anies Baswedan menggunakan politik identitas, yang dimana masyarakat di situ adalah masyarakat mayoritas. Teman-teman, kalau kita mencari pemimpin hanya berbagai identitas, hanya berprinsip satu agama, satu ini, tentunya ini sudah salah. Tetapi kita tidak membahas agama karena agama ini sangat sensitif, kita sangat takut. Seperti yang dikatakan Ali Praman ini dengan kasus Ahok yang dipenjara, soal tersebut bisa jadi ketika nanti Ganjar tersangka, bisa jadi itu akan melahirkan politik dinasti di tahun 2029. Ini akan menjadi kekacauan ketika orang yang tersangka, orang yang bersih bisa tersangka. Itu akan menjadi kekacauan seperti Ahok yang kita tahu orang yang bersih, yang tegas dan integritas juga sangat tinggi. Bahkan Ahok di penjara. Dan siapa yang bermain di penjara Ahok tersebut? Yang meloloskan Ahok ke penjara tentunya adanya Pak Joko Widodo. Seperti yang berita-berita yang beredar waktu dulu bahwasanya Jokowi juga bercampur tangan bahwasanya Ahok bisa masuk penjara. Teman-teman, kalau kita lihat memang agak sulit untuk kita percayai dengan berita-berita saat sekarang karena banyak orang yang menggunakan segala hal cara yang hanya mencari nama. Nah, ini berat kalau di dunia politik hanya mencari nama agar masyarakat mengetahui nama-nama tersebut. Apalagi dari partai PSI, yang dimana salah satu kader partai PSI yang melaporkan Ganjar Pranowo yang melakukan uang suap. Nah, dan di situ juga membahas soal masalah kampanye Ganjar, yang dimana kalau kita lihat memang kampanye Ganjar sangat banyak orang yang datang, banyak orang yang berkunjung, para artis-artis. Jadi ya mungkin kalau uang cukup banyak yang dikeluarkan oleh Ganjar Pranowo. Tetapi tidak mungkin, saya tidak yakin kalau Ganjar melakukan hal-hal yang tidak-tidak. Karena Ganjar saya akui bahwasanya beliau juga di Jawa Tengah sangat terbukti untuk pemberantasan korupsi dan memberantas para pungli-pungli di sekolah. Jadi tidak mungkin beliau melakukan hal-hal yang tidak-tidak, yang sudah sesuai dan sudah disampaikan oleh amanah dari orang tuanya. Teman-teman, kalau kita lihat memang agak beda Pilpres di 2019, tidak memanas seperti di 2024. Yang dimana di 2024 ini banyak orang yang melakukan intimidasi, orang yang melakukan kecurangan untuk memenangkan dan menggunakan hal cara. Apalagi kalau kita lihat bergabungnya seorang presiden yaitu Pak Joko Widodo, seorang ayah dari putra sulung Jokowi, juga sebagai capres dari Prabowo Subianto. Tetapi mereka memang lebih unggul dari dua calon, yaitu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Tetapi ya sudahlah, ketika mereka menang Prabowo Gibran sebagai presiden, apakah mereka bisa melakukan seperti yang dilakukan oleh Pak Jokowi di 2014, 2019 sampai 2023? Itu akan menjadi perubahan nanti yang dilakukan oleh Prabowo Subianto, karena prinsip dari Prabowo Subianto jauh berbeda dengan Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi ini adalah orang yang sederhana, yang murah hati dan rendah hati, dan memang merakyat dan mementingkan rakyat. Tetapi dengan sikap Pak Jokowi saat ini yang bergabungnya kepada Prabowo, banyak menuai kritikan dan masukan dari pengamat politik, pengamat guru-guru besar. Karena tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Pak Jokowi saat ini memang banyak yang pro kontra terhadap cawe-cawe Pak Jokowi yang memihak kepada Prabowo. Karena para pendukung, para partai PDIP, yang dimana PDIP lah yang membesarkan nama Pak Jokowi selama 10 tahun, namun Pak Jokowi meninggalkan PDIP. Katanya bahwasanya Jokowi telah bergabung ke Partai Golkar. Nah, ini membuat kekacauan, ini membuat orang yang sehingga masyarakat juga sadar bahwasanya Pak Jokowi selama ini ada yang ditutup-tutupin, ada orang yang bermain di belakang Pak Jokowi. Memang sikap dari Megawati yang membuat Pak Jokowi sehingga berani bertindak, karena Megawati tidak meloloskan Jokowi sebagai calon presiden di 2024 karena
dengan secara undang-undang mencalonkan diri hanya 2 kali. Namun Megawati karena taat konstitusi tidak membiarkan Pak Jokowi dan tidak memberikan karpet merah kepada Pak Jokowi. Ya, menurut saya apa yang dilakukan, apa yang dilakukan oleh Megawati ini memang sangat benar dan sangat terbukti ketika seorang pemimpin atau influencer politik harusnya memang harus taat kepada konstitusi dan aturan yang ada di Republik Indonesia ini. Karena seorang pemimpin harus taat kepada aturan. Bagaimana ketika seorang pemimpin tidak taat aturan dan para kader-kader atau bawaan akan mengikut. Nah, teman-teman, kalau kita lihat memang siapapun nanti presiden, siapapun nanti yang mengganti Pak Jokowi di tahun 2024-2029, tentunya yang kita harapkan adalah orang yang mampu bekerja, orang yang mampu menjalankan amanah, bukan hanya di saat kampanye mereka berkoar-koar, menyampaikan berita-berita dan edukasi-edukasi atau gagasan-gagasan yang menarik agar masyarakat memilih salah satu paslon tersebut. Tetapi bagaimana nanti melaksanakan, karena ketika kampanye banyak hal cara untuk menarik audiens, banyak marketing untuk mencari audiens untuk memilih salah satu. Nah, teman-teman mungkin lebih paham, mungkin lebih tahu, maka berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI, MD 2045 melaporkan.